Baik, di sini saya akan menjelaskan lembaga legislatif pada masa Orde Lama. Yang pertama ada KNIP. KNIP sendiri dipilih oleh Soekarno dan Muhammad Hatta selaku presiden dan wakil presiden. Mereka memilih 135 anggota KNIP yang bertugas membantu presiden. Dalam sidang pleno pertama Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, memilih Kasman Songodimejo sebagai ketua 1, lalu ada Sutarjo Karto Hadikusumo wakil ketua 1, lalu ada Latu Harhari sebagai wakil ketua 2, dan Adam Malik sebagai wakil ketua 3. Lalu dalam sidang pleno kedua tanggal 16 Oktober 1945 di Jakarta, diterbitkanlah maklumat wakil presiden yang menyatakan KNIP dianugerahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Dalam perkembangannya, KNIP telah mengadakan sidang pleno di sejumlah daerah, seperti sidang pleno keempat di Solo, sidang pleno kelima di Malang, dan sidang pleno ke-6 di Yogyakarta. Dalam sidang pleno terakhirnya di Yogyakarta, jumlah KNIP tercatat sebanyak 538 orang dan telah menghasilkan 113 produk legislatif atau undang-undang. Lalu yang kedua ada DPR dan Senat RIS. Setelah konferensi meja benar, terbentuklah Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom. RIS memiliki parlemen yang bermetaporsis menjadi DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 15 Februari 1950 dengan dasar hukum konstitusi RIS. DPR Republik Indonesia Serikat sendiri terdiri dari 150 anggota yang diwakili 50 diantaranya berasal dari bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dan 100 orang lainnya dari negara atau daerah bagian lainnya. Adapun Senat sendiri merupakan majelis tinggi yang terdapat pada sistem parlemen Republik Indonesia Serikat. Senat merupakan perwakilan dari negara atau daerah bagian Republik Indonesia Serikat yang masing-masing diwakili 2 orang. Sehingga Senat Republik Indonesia Serikat sendiri terdiri dari 32 anggota Senat ditunjuk oleh tiap negara dan bagian Republik Indonesia Serikat. Senat dan DPR Republik Indonesia Serikat dilantik oleh Presiden Soekarno pada 15 Februari 1950. Keberadaannya yang kurang dari 1 tahun dan resmi bubar pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. DPR dan Senat dapat menyelesaikan kurang lebih 22 undang-undang, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1950 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Lalu ada DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Setelah kembali menjadi NKRI, parlemen mengalami perubahan. Lembaga parlemen berbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara atau DPRS sambil menunggu DPR hasil pemilihan umum. Menurut pasal 77 Undang-Undang Dasar sementara, jumlah anggota DPRS ditetapkan sebanyak 236 orang yang terdiri dari 148 anggota berasal dari DPR Republik Indonesia Serikat, 29 anggota dari Senat Republik Indonesia Serikat, 46 anggota berasal dari Badan Pekerja KNIP, dan 13 anggota berasal dari DPA Republik Indonesia Yogyakarta. Sesuai pasal 59 Undang-Undang Dasar Sementara, anggota DPRS bertugas selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali melalui pemilu 1955. DPRS
tersebut bertugas hingga 1956 selama lebih dari 5 tahun bekerja. DPRS telah berhasil menyelesaikan pembahasan 167 dari 237 rancangan undang-undang yang diusulkan. DPRS juga menyetujui 21 usul mosi dan 16 interpelasi serta melaksanakan 1 kali hak angket. Lalu ada lembaga selanjutnya, ada DPR hasil pemilu. Setelah pemilu 1955, jumlah anggota DPR yang terpilih sebanyak 257 orang dan 514 orang anggota konstituante. Hasil pemilu 1955 menunjukkan tidak ada partai yang mendominasi kursi dalam parlemen. Dari 272 kursi, masing-masing diisi oleh Masyumi 57 kursi, PNI 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39 kursi, dan partai lainnya ada 59 kursi. Tugas dan wewenang DPR hasil pemilu 1955 sama dengan Undang-Undang DPRS serta keseluruhan karena memiliki landasan hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Sementara, Undang-Undang Dasar Sementara. Lalu ada DPR GR karena DPR hasil pemilu ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Salah satu pertimbangannya adalah lembaga tersebut dinilai tidak bekerja sama dengan pemerintah sesuai jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga DPR menimbulkan suasana ketegangan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu ada DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong yang ada dari tahun 1960 sampai 1970. Sebagai penggantinya, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 115 dan 155 dan 156 tahun 1960 yang berisi penghentian semua anggota DPR yang mengangkat anggota DPR gotong royong atau DPR GR yang terdiri dari 283 anggota. Anggota DPR GR diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden. Menurut Soekarno, DPR GR bertugas untuk melaksanakan manifesto politik, merealisasikan amanat penderitaan rakyat atau Ampera, dan membantu pelaksanaan demokrasi terpimpin. Selama masa demokrasi terpimpin hingga tahun 1965, DPR GR mampu menyelesaikan 117 undang-undang bersama pemerintah. Namun setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, komposisi anggota parlemen berubah. Pada Oktober 1965, sebanyak 62 anggota yang dicurigai terkait PKI dibekukan dari keanggotaan DPR GR. Sejak 1966 hingga tahun 1971, komposisi DPR GR pun didominasi oleh kelompok pro Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto. DPR GR yang beranggotakan 414 orang dari 13 fraksi tersebut bertugas sebagai lembaga legislatif. Baik, itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya dari lembaga legislatif pada masa Orde Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Putra Mahendra. Saya akan membawakan materi tentang pemilu legislatif pada masa Orde Baru. Kehidupan politik pada masa Orde Baru, kita tentu mengetahui Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan 30 September 1965. Oleh karena itu pula, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran PKI dan organisasi masanya dimulai sejak Letjen Soeharto mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut,
ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas negara. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI, serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden Pangki Abri, Mandataris MPRS, nomor 1, pasal 3, tahun 1966, tanggal 12 Maret 1966. Pada 18 Maret 1966, Letjen Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, ia memperbaharui kabinet Wikora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif termasuk MPRS dan DPR-GR. Penyederhanaan partai politik. Beberapa partai politik yang ada di Indonesia saat ini tentu banyak, bukan? Apakah kalian tahu bahwa dulu kita hanya memiliki 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan, Golongan Karya, dan PDIP. Penyederhanaan atau penggabungan fungsi partai pada tahun 1973 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Karena Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik, tetapi pada program ekonomi. Menurut pemerintah Orde Baru, tidak stabilnya politik yang sering terjadi pada masa sebelumnya, Orde Lama, disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga partai politik saat itu saatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan partai politik sulit terkontrol dan akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut yang melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi pada tahun 1973 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tapi pada persamaan program, sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Terkait Partai Persatuan Pembangunan, partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua terkait Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini dilandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai MUBA, IPKI, dan Perkindo. Dan yang ketiga ini partai milik pemerintah pada masa Orde Baru, yaitu Golongan Karya. Organisasi ini sudah ada sejak 1964. Seperti namanya, Golongan Karya dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya, tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Ketiga partai itulah yang menjadi kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 hingga 1997. Pemilihan umum masa Orde Baru. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian ketahui, keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 1977 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan pemilu sendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yaitu 1971, 77, 82, 87, 1992, dan 1997. Pada pemilu 1971, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai politik. Pada pemilu ini, Golkar meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 1977 hingga 1997. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni P3, Golkar, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu pula, Golkar meraih suara terbanyak. Dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal Ahmad Nasution. Dui fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dui fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada pemerintahan masa Orde Baru untuk menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Peninggalan dui fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan. Meskipun pelaksanaan kebijakannya telah dihapus oleh salah satu peninggalan tersebut, ialah banyaknya penamaan jalan terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa, salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat.
program dui fungsi ABRI dihapus sejalan dengan ada reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik teman-teman, kita akan memasuki materi tentang pemilu legislatif pada era reformasi. Sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang pemilu legislatif pada era reformasi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu reformasi itu apa. Nah, reformasi itu adalah bentuk atau model terbaru sebuah tatanan pemerintahan yang ada di Indonesia pada tahun 1999, yang kala itu yang dipimpin oleh Presiden Baharudin Yusuf Habibie atau sering kita lebih kenal B.J. Habibie. Nah, faktanya Indonesia sudah 3 kali berganti model tatanan pemerintahan ini. Yang pertama itu ada pada Orde Lama ya, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Yang kedua ada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Yang ketiga ada pada reformasi yang kala itu dimulai pada Presiden B.J. Habibie. Nah, kemudian apa sih sebabnya? Nah, penyebabnya dari perubahan Orde Baru ke reformasi karena mundurnya Presiden Soeharto yang didesak oleh mahasiswa dan aktivis yang sudah dirasa tidak relevan lagi dengan masa saat itu model pemerintahnya, dan juga sebagai menandakan berakhirnya masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, selanjutnya ada pada materi ini tentang dasar-dasar pemilu legislatif pada era reformasi. Yang pertama itu ada TAP MPR nomor 4 tahun 1999 yang disahkan pada 19 Oktober tahun 1999 tentang GBHN garis besar haluan negara tahun 1999 sampai tahun 2004. Nah, ini dilatar belakangi karena pada saat itu perubahan tatanan ini sehingga menjadi tidak abnormal gitu di Indonesia, karena merosotnya dui fungsi ABRI pada saat itu, dan juga karena mengakhiri era Orde Baru yang selama kurang lebih 32 tahun. Kemudian B.J. Habibie memberikan kebijakan-kebijakan untuk mempercepat penyelenggaraan pemilu ya, yang harusnya tahun 2004 kemudian dipercepat menjadi tahun 1999, dan juga memberikan kebijakan di bidang-bidang kepartaian. Nah, adapun kebijakannya yaitu yang pertama memasukkan Partai Persatuan Pembangunan ya dan PDI atau Persatuan Partai Demokrasi Indonesia ke dalam kabinet reformasi pada saat itu. Dari PPP itu diwakili oleh Hamzah Has yang mengisi Menteri Investasi, dan yang dari PDI itu diwakili oleh Paniagan Siregar yang mengisi Menteri Lingkungan. Kemudian yang kedua itu tidak melarang berdirinya partai politik baru, sehingga dalam waktu 8 bulan masa B.J. Habibie itu ada 141 partai baru. Ya. Kemudian yang ketiga, melepaskan pimpinan partai politik yang tidak diakui keberadaannya oleh pemerintah. Ya. Kemudian yang keempat, mendesak Golkar, partai saat itu, untuk mengadakan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslup, ya, untuk menjauhkan Golkar dari para pimpinan yang dianggap setia kepada Soeharto. Kemudian yang kelima, mendorong lahirnya beberapa partai yang bernafaskan Islam seperti Partai Keadilan yang dipimpin oleh Dr. Mahmudi dan Partai Bulan Bintang yang diketuai oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra. Kemudian yang keenam, mengkonstruksikan ABRI untuk bersikap netral dan menjadi jarak yang sama terhadap setiap kekuatan politik. Dan yang ketujuh, melarang pegawai negeri sipil PNS menjadi anggota atau pegawai partai politik. Dengan demikian PNS itu bisa lebih fokus untuk melayani masyarakat. Dan yang kedelapan, pada tanggal 2 Oktober 1998 ya, B.J. Habibie menugaskan pada Mendagri saat itu, yaitu Syarwan Hamid, untuk mengajukan UU tentang partai politik yang baru ke DPR untuk menggantikan UU nomor 3 tahun 1985 tentang partai politik dan golongan karya. Dan yang kedua, dasar pemilu legislatif era reformasi itu ada pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan oleh Presiden saat itu, yaitu Bu Megawati Soekarno Putri pada 11 Maret 2003. Nah, selanjutnya pada materi reformasi memulai awal era konstitusi baru ya. Ini dilatar belakangi karena adanya amandemen UUD 1945
pada tahun 2003 ya. Sehingga terciptanya 5 UU ini. Yang pertama ada UU RI nomor 31 tahun 2003 tentang partai politik. Yang kedua UU RI nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan yang ketiga ada UU RI nomor 22 tahun 2003 tentang susunan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dan di UU ini juga mengubah fungsi dari MPR itu sendiri yang berawal dari lembaga tertinggi negara ya menjadi lembaga tinggi biasa yang setara dengan DPR dan DPD. Sehingga juga mengakhiri GBHN juga dan diganti menjadi RPJP. Kemudian yang keempat ya ada UU RI nomor 23 tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dan yang kelima ada UU RI nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan di sini juga sehingga pada amandemen ini terlihat lebih sistematis gitu, tidak pada saat sebelumnya pada kebijakan B.J. Habibie yang belum disahkan dalam bentuk undang-undang. Namun pada saat amandemen 2003 ini sudah disahkan melalui undang-undang sehingga menjadi pedoman untuk pemilu selanjutnya. Nah, kemudian selanjutnya tentang sistem pemilu legislatif pada era reformasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama ada sistem pemilihan distrik. Ya, dalam sistem pemilihan distrik ini, sebuah negara dibagi dalam banyak daerah distrik pemilihan. Pada saat pemilihan mereka mendapatkan suara terbanyak, maka dia berhak mewakili rakyat dan masuk mendapatkan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Sementara yang kalah, maka dia tidak dianggap gitu. Namun ini menjadi kelemahan. Adapun kelebihannya, mereka yang terpilih merupakan seorang pemenang dari kompetisi yang baik. Ya. Kemudian yang kedua itu ada sistem pemilihan perwakilan berimbang ya atau proporsional. Ya. Bahwa sebuah negara yang dalam daerah pemilihan yang besar, meskipun beberapa daerah yang lebih besar ini dalam daerah yang besar tersebut dipilih beberapa wakil ya berdasarkan imbangan jumlah penduduk yang ditentukan secara nasional gitu. Misalnya dalam suatu daerah itu ada 400 penduduk ya. Maka dia itu berhak mewakili satu orang itu berhak mewakili 400 penduduk itu. Nah, apabila lebih dari itu maka kemungkinan ada 3 orang sebagai wakil dari penduduk tersebut gitu. Misalnya ada 12.000 gitu. Maka nanti 12.000 itu dibagi menjadi 3. 3 orang ini akan saling berbagi gitu, berbagi mendapatkan kursi jabatan sebagai mewakili rakyat. Ya, kemudian yang ketiga ada sistem kombinasi atau campuran. Nah, ini merupakan variasi dari kedua sistem tadi. Nah, berdasarkan UU nomor 12 tahun 2003, sistem yang digunakan ialah kombinasi ya, campuran dari variasi dari kedua sistem tadi gitu. Nah, selanjutnya tentang peserta pemilu ya. Jadi peserta pemilu ini pada masa reformasi ini memiliki 2 kriteria. Yang pertama itu dari partai politik ya. Dan adapun dari partai politik ini memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu partainya telah diakui keberadaannya sesuai dengan UU nomor 31 tahun 2002. Dan yang kedua itu anggota partainya sekurang-kurangnya itu ada 1.000 anggota ya. Kemudian yang ketiga memiliki kantor tetap. Yang keempat mengajukan tanda gambar kepada KPU ya sebagai simbol gitu. Misalnya seperti golongan karya yaitu dengan simbolnya pohon beringin ya. Kemudian ada PDIP sebagai simbolnya yaitu banteng dan lain-lainnya. Dan yang kedua ini kriteria yang kedua yaitu perorangan ya. Jadi seseorang itu bisa menjadi wakil dari rakyat meskipun tanpa backingan dari partai gitu. Ya. Jadi dia bisa dengan secara independen mengajukan diri sendiri. Misal atau diajukan oleh penduduk pada daerah tersebut gitu. Misalnya dan ini juga memiliki beberapa syarat ya, ada 3 kurang lebih. Yang pertama dia tinggal atau berada di provinsi dengan penduduk kurang lebih itu 1 juta ya. 1 juta dan dipilih sekurang-kurangnya itu 1.000 orang gitu. Dan yang kedua apabila penduduknya 1 juta sampai 5 juta maka dipilih sekurang-kurangnya itu 2.000 orang. Dan yang ketiga apabila penduduknya 5 juta sampai 10 juta
maka ia dipilih harus kurang-kurangnya itu 3.000 orang gitu ya. Nah ini mungkin, sampai cukup ya, tentang materi pemilu legislatif pada era reformasi gitu. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan ya.